Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan seluruh kegiatannya masih tetap berjalan lancar ya. Kembali lagi bersama saya Reski Fajriansyah dan hari ini kita akan membahas drawing Piala Asia 2027 ya, yang sudah resmi rilis. Indonesia masuk ke grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Media langsung ramai dengan headline-nya Indonesia masuk grup neraka, timnas habis. Menurut Coach John, ini tuh bukan ancaman, tapi peluang besar buat tim Indonesia. Dan yang paling penting menurut dia, kick-off Piala Asia masih sekitar 8 bulan lagi, berarti masih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mematangkan timnas Indonesia. Jadi di video ini saya tidak mau bahas taktik dulu guys, karena masih terlalu jauh ya. Yang kita mau bahas di sini adalah persiapan apa yang sudah direncanakan oleh Coach John Hetman. Karena dari sekarang sampai Januari 2027 nanti ada 3 atau 4 event besar yang bisa kita manfaatkan untuk mematangkan tim. Tapi sebelumnya, seperti biasa, ucapan terima kasih saya sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Dan buat teman-teman yang masih belum subscribe, yuk jangan ragu subscribe channel ini sekarang karena masih banyak informasi mengenai timnas Indonesia yang akan kita bahas di video-video selanjutnya. Dan kalian pasti tidak mau ketinggalan informasinya. Tanpa berlama-lama, ayo kita masuk ke pembahasannya. Pertama, mari kita dengar langsung ya apa kata Coach John Hetman dari hasil drawing ini. I think it's another opportunity to take big steps forward. It's a country that's crying out for success. It's a country that wants to qualify for 2030, and to do that you have to keep proving yourself against the best of the best. And I think the group that we've got with Japan and an experienced sort of warhorse like Qatar, that's two tough opponents. So everything's opportunity, but you're here to also try and do something, try and go further than any other Indonesian team. Dalam wawancaranya, Coach John yang juga sempat memberikan pujian kepada Coach Sintayong ya atas pencapaian sebelumnya di Piala Asia dan berjanji semaksimal mungkin akan memberikan hasil yang lebih baik lagi di Piala Asia kali ini. Hasil drawing merupakan peluang besar bagi tim Garuda, kata Coach John Hetman. Ini adalah kesempatan besar buat kita berkembang lebih kuat dan menuju target yang terbesar yang kita semua harapkan, yaitu mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2030. Dengan menghadapi tim terbaik di AFC, Coach John sangat optimis akan memberikan impact yang sangat besar kepada permainan tim Garuda ke depannya. Dan tentu saja, Coach John akan semangat dengan status tim Garuda sebagai tim underdog di Piala Asia kali ini. Tidak ada beban, tidak ada tuntutan, itu justru bisa menjadi kekuatan psikologis yang luar biasa buat timnas Indonesia. Tapi yang lebih penting dari sekedar pernyataan, Coach John Hetman itu sudah mulai bergerak guys. Dia sudah mulai menyusun rencana persiapan untuk 6 bulan ke depan. Langkah pertama yang sudah Coach John Hetman siapkan adalah pemusatan latihan pada akhir Mei 2026, tepatnya sekitar tanggal 26 sampai 30 Mei. Pemusatan latihan ini fokusnya satu, mengevaluasi pemain domestik, pemain-pemain yang bermain di Liga 1. Coach John ingin melihat secara langsung siapa saja yang layak masuk timnas inti ke depan ya. Ini penting karena selama ini timnas kita memang banyak bergantung pada pemain diaspora. Coach John ingin memastikan bahwa pemain lokal juga punya kualitas dan bisa bersaing secara sehat. Menariknya guys, TC Mei ini akan langsung dilanjutkan ke agenda berikutnya, yakni FIFA Matchday di tanggal 5 dan tanggal 9 Juni. Jadi pola pikir Coach John sebenarnya sederhana ya. Coach John akan mengecek kualitas pemain lokal terlebih dahulu, lihat siapa yang punya mental dan kualitas, baru kemudian menyatukan dengan para pemain diaspora. Artinya Coach John sudah memberikan pengakuan untuk kualitas para pemain diaspora kita. Tinggal mencari pemain-pemain lokal yang mampu mengimbangi dan menciptakan satu tim dengan kedalaman skuad yang solid.
Setelah pemusatan latihan bulan Mei, masuk ke agenda kedua yang sangat penting, yaitu FIFA Matchday bulan Juni 2026 ya. Di agenda ini, Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga uji coba internasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno, melawan Oman pada tanggal 5 Juni dan Mozambik di tanggal 9 Juninya. Coach John sendiri sudah mengkonfirmasi ya, kombinasi ini penting untuk memahami komposisi tim, menentukan siapa kelompok pemain yang tepat memimpin Indonesia di Piala Asia 2027. Langkah kedua pada bulan Juni adalah melihat pemain diaspora yang bermain di Eropa dan memadukannya dengan pemain lokal terbaik kita untuk memahami lebih jauh grup ini dan menentukan siapa saja pemain yang tepat untuk memimpin Indonesia di Piala Asia 2027. 2 laga ini akan menjadi momen pertama di mana Coach John Hetman memadukan pemain lokal terbaik dari training center bulan Mei dengan pemain diaspora yang bermain di Eropa. Jadi jangan salah guys, laga FIFA Matchday ini tuh bukan sekedar uji coba biasa. Ini adalah batu loncatan pertama menuju Piala Asia 2027. Disinilah kita akan melihat mulai terbentuknya skuad inti Coach John Hetman. Dan yang menariknya, Oman dan Mozambik ini bukan lawan kaleng-kaleng guys. Keduanya punya peringkat FIFA di atas kita. Kemenangan akan sangat berarti untuk menambah poin guna mendongkrak ranking FIFA Timnas ya. Tapi bagi saya, yang lebih penting dari hasil adalah prosesnya guys. Coach John Hetman ini akan melihat sejauh mana chemistry tim terbentuk. Apakah pemain lokal dan diaspora bisa langsung nyambung? Nah, itu pertanyaan besar yang akan terjawab di Juni nanti ya. Agenda ketiga ini yang paling krusial malah menurut saya sebelum Piala Asia adalah menjalani turnamen Piala AFF 2026. Turnamen ini akan berlangsung mulai tanggal 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff antara Brunei Darussalam atau Timur Leste. Ini lawan-lawan yang sangat kita kenal guys ya di Asia Tenggara. Piala AFF ini bukan termasuk kalender FIFA guys. Artinya klub-klub Eropa tidak wajib melepas pemainnya. Kemungkinan besar pemain diaspora yang bermain di Eropa tidak akan available ya untuk turnamen ini. Tapi harapan saya pribadi, berhubung Juli dan Agustus itu masih libur liga-liga Eropa, semoga PSSI bisa melakukan negosiasi untuk mengajak beberapa pemain diaspora kita ya untuk ikut bermain di Piala AFF kali ini guys. Untuk apa? Agar Coach John Hetman semakin bisa mempertajam taktik yang akan menjadi identitas timnas kita ke depannya. Sekali lagi, Piala AFF ini adalah ujian yang sempurna buat Coach John Hetman ya untuk merancang dan menyempurnakan strategi yang akan dia gunakan ya atau yang akan timnas pakai menjadi identitas timnas selama ditangani Coach John Hetman. Jika di Piala AFF nanti Indonesia tampil bagus, mental para pemain akan terbangun dengan sendirinya. Itu modal yang sangat berharga menghadapi raksasa-raksasa Asia di Piala Asia nanti. Agenda keempatnya sekaligus agenda terakhir kita sebelum Piala Asia adalah FIFA Matchday di window terakhir di 2026 ya. Agenda ini kemungkinan berlangsung tanggal 9 hingga 17 November 2026. Ini akan menjadi kesempatan bagi Coach John Hetman juga untuk mempertajam lagi taktik dan strategi sebelum turnamen Piala Asia bergulir di Januari 2027. Kalau lawannya ya belum ada ya. Semoga nanti bisa disesuaikan dengan tim-tim yang akan kita hadapi di Piala Asia nantinya. Yang pasti guys, di November ini Coach John Hetman akan memanggil skuad terkuat yang tersedia. Pemain lokal terbaik dari Piala AFF akan dipadukan lagi dengan pemain diaspora dan tidak ada alasan lagi untuk tidak memanggil pemain-pemain terbaik kita. Jadi untuk kita semua ya para pendukung Garuda, kalender utama yang harus kita catat ini guys ya. Pertama adalah training center di bulan Mei, FIFA Matchday di bulan Juni melawan Oman dan Mozambik, Piala AFF di bulan Juli dan Agustus, FIFA Matchday di November ya, dan kemungkinan kalau jadi FIFA ASEAN Cup
ya, kalau jadi. Sementara ini belum ada kabar terbaru guys ya. 4 event ini akan membentuk timnas kita. Ya pokoknya kita harus tetap semangat guys ya, jangan panik dengan grup neraka ini ya, jangan terlalu cepat pesimis. Karena semakin keras kita ditempa ya, semakin keras juga hasilnya. Coach John Hetman yakin dengan filosofi itu guys. Dan Coach John Hetman juga sudah mulai bergerak dari sekarang. Evaluasi pemain lokal, uji coba dengan tim ranking di atas kita, lalu turnamen Piala AFF, dan nanti ada uji coba lagi ya di window terakhir kalender FIFA ya. Apakah kita akan lolos dari grup? Ya, kita tidak bisa ngomong sekarang guys. Belum saatnya. Tapi yang jelas menuju ke arah yang benar setelah hampir dihancurkan oleh si bintang laut ya. Bagaimana pendapat kalian guys ya? Taruh di kolom komentar ya. Jangan lupa kita diskusi sehat ya. Gunakan bahasa yang baik, yang sopan ya. Dari keempat agenda persiapan ini, mana yang paling kalian nantikan nih? Dan menurut kalian, apa target realistis Indonesia di Piala AFF nanti? Tulis di kolom komentar, saya akan membaca semuanya. Dan jangan lupa like video ini jika kalian suka dengan isi kontennya ya. Tetap dukung timnas bukan hanya saat menang tapi juga saat masih dalam proses. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Kita bertemu kembali di video-video selanjutnya. Saya Reski Fadriansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.